Ya, kita ngomongin Sintayong nih. Sintayong itu pelatih kepala tim nasional Indonesia senior. Dia juga orang pegang kelompok umur. Kita harusnya lihat dalam perspektif yang lebih luas. Kalau dari sisi Sintayong, udah pastilah dia pelatih kelas dunia ya. Pernah bawa Korea ngalahin Jerman tahun 2018 ya. Pasti pelatih kelas dunia lah. Jejaknya itu jelas. Kalau bicara soal Indonesia, kalau ngomong prestasi ya, kita harus melihatnya lebih komprehensif dari sisi prestasi dan non prestasi. Prestasinya apa? Oke, level permainan, level tim nasional Indonesia naik. Dari sisi peringkat FIFA pun kan naik. Dari level permainan naik nggak? Naik. Saya yakin. Nah, dari sisi itu iya, Sintayong membawa Indonesia ke level yang lebih baik. Peringkat FIFA berbicara soal itu. Tapi saya kemudian melihat lagi, ini sebetulnya hasil kerjanya siapa? Sintayong? Atau pemain, federasi? Atau siapa? Kalau Sintayong sendirian, menurut saya agak kurang fair melihatnya. Karena dia banyak sekali mendatangkan pemain naturalisasi. Bukan hal yang salah. Bukan, karena pemain naturalisasi ini secara hak ada, secara absahnya ada, semuanya ada. Tapi gugatan saya pribadi, Sintayong, PSSI, dan environment sepak bola Indonesia, investasinya apa untuk sepak bola domestik sehingga bisa melahirkan ISDES yang dari domestik, bisa melahirkan strike dari domestik yang levelnya sama. Investasi PSSI, investasinya Sintayong apa ke sini? Kalau PSSI tadinya gini, ya nih, saya pikir Sintayong itu waktu awal dia pegang Indonesia, timnas senior, dia ngumpulin sejumlah pemain, lalu dia pikir setelah dia latih, waduh, nggak dapet nih sama plan gue. Susah gue menerapin strategi dengan sources yang ada. Gue minta deh ke PSSI, bisa nggak datengin ABCD? 3, 4, 5 oke. Waktu dia minta 8, 9, 10, 11, 12, mau sampai kapan? Mau sampai di mana? Itu gugatan saya. Karena nggak akan pernah ada puasnya. Apakah pemain naturalisasi salah? Tidak. Tapi gugatan saya tetap PSSI dengan semua kapasitasnya, dengan semua akses dia terhadap finansial, terhadap politik, terhadap semua kapasitas yang ada di negeri ini. Apa investasinya untuk pembinaan usia muda di Maluku, pembinaan usia muda di Sumatera Utara, di Jawa Barat yang punya sejumlah banyak talenta luar biasa? Kan nggak ada, nyaris nggak ada ya. Jadi menurut saya kurang fair melihat keberhasilan sekarang. Oh ini keberhasilannya Sintayong. Iya, pemainnya di breeding di Belanda. PSSI bilang ini keberhasilan PSSI. Lu nggak pernah breeding apa-apa. Yang breeding Federasi Sepak Bola Belanda, ya kan? Yang harus kamu breeding dengan segala susah payahnya adalah kompetisi-kompetisi yang domestik. Naikin dong untuk kompetisinya. Itu yang pertama. Gitu. Nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya, tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh. Nggak mungkin. Dan bahkan ingat loh, kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini. Ingat, klub liga harus memainkan satu pemain di timnya U23. Minimal 45 menit. Ada aturan itu, tidak ada di negeri lain. Itu artinya apa? Ya kita membangun juga tadi grassroots. Nih untuk liga tahun depan saya udah bilang, saya mau di Liga 2 ada 2 pemain U20, di Liga 1 ada pemain U22. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Ya. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu? Pak, bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin nggak Bu? Gitu. Karena harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba? Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah, kita ini yang kita lagi perbaiki. Ya sama, kalau kita bicara, Pak Erik, gimana liganya? Lah, liganya itu PSSI cuma punya saham 1%, 99% klub. Yang kita punya hak di liga itu apa? Wasit harus diperbaikin, kalender harus kita bisa lakukan. Itu terjadi. Nah, Elite Pro Academy, saya udah minta Elite Pro Academy klub-klub harus membina. Ya, tapi kan hari ini klub-klub dengan kemampuan finansialnya, kita jangan salahin klub juga. Dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk Elite Pro Academy. Kita akan coba perbaiki, tapi gini, bertahap. Tahun ini kita fokus tim. Ini pertama kali loh sih, tim nasional ini training center U17, U20, U23 senior berjalan secara bersamaan. Tim nasional putri U17 akhirnya terbentuk. Ini FIFA Matchday. Kapan kita dengar tim nasional putri ikut FIFA Matchday? Kayaknya udah lama deh. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan tim nasional semua punya TC, ya sudah bertanding nasionalnya. Nah baru tahun ini, itu tahun kemarin, tahun ini saya mulai bicara sama liga. Gitu. Yang sebagai pelatih kelas dunia kalau saya lihat, dia harus naikin level pemain. Ya kan? Kita lihat Marcelino Ferdinand di Piala Asia U23, luar biasa. Tapi habis itu kan stagnan. Hoki Caraka kita lihat waktu dia main di junior, luar biasa. Begitu masuk senior, mandek. Lalu dia hanya bilang, gua butuh striker lagi nih, tolong cariin dong PSSI striker yang kalau bisa naturalisasi. Kan nggak fair gitu. Lalu punya Marcelino, punya Stroik, punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta, naikin dong level mereka. Lu kan pelatih kelas dunia. Tapi gimana ya mereka mau, mereka mau naikin, Sintayong mau naikin, bahasa Indonesia aja nggak bisa, bahasa Inggris juga nggak bisa, gitu loh. Gugatan saya, lu udah dibayar mahal,
udah diperlakukan luar biasa sampai dapat golden visa dan macam-macam, ya berikanlah semua yang terbaik buat Indonesia juga gitu. Bukan cuma membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tapi juga kamu memberikan investasi yang berharga untuk sepak bola domestik. Marcelino kurang bagus apa, tapi levelnya begitu-begitu aja kan, gitu loh. Waktu dia pegang, dia punya tanggung jawab. Marcelino naikin levelnya supaya setara dengan pemain-pemain yang di-breeding di luar negeri. Dimas Derajat, itu yang menurut saya nggak fair dalam menilai Sintayong hanya dari satu sisi. Apakah dia berhasil? So far berhasil, ya kan? Posisi kita udah 130-an, sekarang dari 170-an gitu, berhasil. Tapi kan nggak bisa dilihat dari situ aja gitu. Jadi menurut saya dia punya kewajiban juga untuk mendidik environment sepak bola nasional, pelatih-pelatih. Dia datang dong ke klub, ilmu gua nih gua tularin ke lu, gini caranya. Jadi dia nggak cuma dibayar mahal untuk pegang tim, tapi juga dia harus menelurkan ilmunya. Menurut saya ini yang belum dapat dari Sintayong. Bahwa dia pelatih kelas dunia ya, dia membawa level Indonesia naik ya, tapi menurut saya pekerjaan dia yang dia hutang terhadap Indonesia juga masih banyak, dan itu harus kita tagih karena dia adalah bagian dari environment sepak bola yang merupakan ujung tombak bersama dengan federasi. Dia harus menelurkan semua warisannya sehingga sepak bola, terutama sepak bola domestik ya. Kalau bicara naturalisasi itu pekerjaan Federasi Belanda, Federasi Spanyol, siapapun bisa dinaturalisasi kan. Tapi justru tugas utama dia adalah supaya PSSI dan semua turunannya dan semua kompetisinya dan semua environmentnya di dalam PSSI itu bisa menjadi lebih bagus. Khusus di Indonesia, pemain itu yang dibangun itu ada 4, saya sudah sampaikan tadi. 1, skillnya harus ditingkatkan. Berarti kalau kurang, ya kurang, itu yang harus kita perbaiki. Kan berulang kali saya sampaikan, jangan seolah-olah mencas pemain-pemain Indonesia ini jelek semua. Yang kedua yang kita perbaiki, yaitu kemampuan taktikal dan kecerdasan. Yang ketiga, kemampuan fisiknya. Yang keempat, mentalnya. 4 ini didevelop oleh siapa? Oleh pelatih dan si anak sendiri. Nah, kalau kita ingin kualitasnya jauh lebih baik dari sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Ya pelatih. Pelatih siapa yang bikin? Ya federasi. Jadi semuanya harus saling berkait. PSSI bukan tempat, PSSI pusat bukan tempat melatih pemain. Tempat melatih pemain adalah anggotanya PSSI. Ada klub di situ, ya, ada Asprof di situ. Dia yang mengoperasikan itu. Oleh sebab itu, makanya tanggung jawab pembinaan itu adalah klub-klub. Oleh sebab itu, lewat klub licensing, kita mewajibkan dia patuhi semua yang ada di rule klub licensing itu. Contoh, punya lisensi pelatihnya harus benar, sesuai dengan ketentuan. Pelatih fisiknya juga benar, semuanya harus benar. Jadi kembali lagi kalau pertanyaannya, apa yang menjadi masalah? Ya itu tadi, keempat itu menjadi masalah. Masalah dalam arti kata, kalau bermain di level yang jauh lebih tinggi. Sekarang bisakah kita simsalabimkan dengan mendatangkan pelatih dari manapun? Kalau kualitas bawahnya itu kita tingkatkan, kita tidak akan mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Oleh sebab itulah ada kebijakan dari Ketua Umum PSSI dan Esko PSSI. Kita ada program jangka pendek, ada program jangka menengah, ada program jangka panjang. Program jangka pendek apa? Seperti yang kita lakukan untuk tim nasional senior, bahwa kita butuh prestasi, dan pelatih mengatakan dengan pemain yang ada sekarang, karena banyak kelemahan-kelemahan secara individual itu tadi, menurut pelatih, dia ingin mengajukan pemain-pemain tambahan untuk bisa berprestasi. Jadi harus dibedakan itu. PSSI untuk program jangka panjang, dia membina para pemain-pemain mulai dari usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. Jadi ada program pendek, menengah, dan panjang. Kalau bicara teknis, 10.000 kali pengulangan, kira-kira berapa tahun? 10 tahun. Ya, jadi ada orang yang bilang 10.000 jam, ya sekitar 10 tahun. Kalau kita bina anak-anak usia 6-12 tahun sekarang, 10.000 jam ke depan, 10 tahun ke depan, baru kita akan menghasilkan. Yang namanya pembinaan butuh proses. Ya, pembinaan usia muda, 6, 12, 13, 15, 16, 19 itu butuh proses. Karakter anak-anak usia muda fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Dan itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang nggak butuh proses itu sebenarnya, ya di senior kita nggak butuh proses, kita butuh prestasi di situ. Ya, kita butuh benar-benar prestasi. Oleh sebab itulah, pelatih timnas senior, karena tuntutannya prestasi, kita berikan kewenangan untuk melakukan bagaimana prestasi itu bisa tercapai. Dilakukanlah akselerasi untuk pencapaian tersebut. Dan itu kesepakatan yang juga dari PSSI dan disupport oleh. Concern saya sebetulnya kewarasan sepak bola, objektivitas, proporsionalitas dalam melihat segala sesuatunya. Karena kalau dalam satu sisi kan kita nggak bisa menghilangkan atmosfer politik loh. Misalnya naturalisasi itu kan pasti ada politik support politiknya lah, ada dukungan politiknya lah, ada proses itu. Tetapi kan saya mau bicara tentang sepak bolanya, sudut profesionalisme sepak bolanya. Misalnya apa yang dibangun Sintayong dari timnas kita gitu. Jadi saya mengajukan pertanyaan itu sendiri gitu. Sebagai head coach tim nasional ukurannya kan hasil, achieve apa nggak achieve gitu loh. Di level tertentu dia nggak achieve, waktu dia diberi kesempatan untuk SEA Games dan AFF nggak achieve, Indra Safri achieve gitu kan, itu satu hal. Lalu kemudian di level berikutnya dia sampai target Piala Asia, dia sampai target yang ketiga di Piala Asia. Sebetulnya kan insight bolanya lolos ke babak 16 besar itu achieve-nya Sintayong atau karena disundul Kyrgyzstan gitu. Jadi kalau dari sisi analisis, evaluasi misalnya yang harus dilakukan oleh BTN dan PSSI, dia harus lihat achieve-nya ke 16 besar itu karena didorong Kyrgyzstan atau karena upaya maksimal dari Sintayong. Contoh, November 2023 di kualifikasi Piala Dunia kalah 1-5 oleh Irak di Basra. Januari ketemu lagi sama Irak kan di Piala Asia 1-3. Dari sisi skor memang berkurang. Dari 5 gol jadi 3 gol. Tapi ingat, waktu di sini kan udah nambah nih naturalisasinya. Kedua, tapi dari sisi sepak bola nggak berubah loh statistik bolanya. Possession-nya tetap sama yang November dengan yang Januari. Artinya pekerjaan sepak bola apa yang dilakukan?
Maksud kewarasan sepak bola, proporsionalitas objektif itu di situ analisisnya untuk menilai kinerja seorang pelatih. Gitu. Apa yang dia lakukan dalam rentang waktu itu untuk memperbaiki situasi. Gitu kan. Jadi saya melihatnya itu gitu loh. Kalau apa yang terkagum-kagum pundit hore-hore itu ya silahkan, itu bukan isu buat saya. Tetapi izinkan saya memberikan sebuah catatan kritis gitu loh. Ketika tanpa dilengkapi naturalisasi yang begitu masif kan nggak achieve, dia nggak dapat. Lalu misalnya pertanyaan saya, apa yang dia bangun? Maka concern saya adalah pada kualitas pemain-pemain kita. Apakah potensi pemain-pemain kita berhasil dimaksimalkan oleh dia? Kan itu juga harus kita cari jawabannya. Saya melihat di era Sintayong ini sejak datang tahun 2020 banyak hilang loh. Misalnya di depan, Erik Setiawan nggak jadi apa-apa dicoba, Kuseda Haryudo nggak jadi apa-apa dicoba, Irfan Jaya nggak jadi apa-apa. Paham ya? Makasih. Yang pasti kita udah hentikanlah semua perdebatan mengenai naturalisasi dan sebagainya supaya jangan lagi ada dikotomi. Di kita pun supporter apa semua jangan lagi wah ini local pride, ini naturalisasi, udahlah. Karena ini nggak akan membuat bangsa kita semakin baik. Jadi, nah pasti kami dengan naturalisasi dengan skala percepatan hasilnya bagus dan sebagainya. Ini juga cukup baik. Sekarang udah ini kok udah masuk kok. Masukan banyak, tolong kompetisinya dibenahi, youth developmentnya dibenahi. Ya udah, ini kita memang udah ngarah ke sana semua. Makanya kami pun mulai diminta oleh Pak Erik untuk turun ke daerah-daerah untuk melakukan yang namanya pembenahan mulai dari dasar-dasar youth development sampai bahkan urusan pelatih dan sebagainya pun itu semua lagi dibenahi. Karena memang banyak sekali yang harus kita benahi untuk hal ini. Kita nggak nyalakan yang lama-lama, apalagi kemarin ada corona dan sebagainya, itu kan menghambat juga proses-proses kita di sepak bola gitu. Nah, jadi ke depan saya sih harap kita maju terus, ini kita perbaiki dan kita support, dan kita di U17 pun prestasi kita cukup baik. Ya seri 2 kali lawan Panama dan Ekuador ya. Itu kan belum pernah sejarah juga itu. Artinya di usia muda pun udah ada di U17 pun udah ada bakat-bakat kita yang memang sekarang ini mereka sekarang lagi masuk ke U20. Ini juga bakat-bakat yang memang kita miliki dan bagus-bagus. Jangan ribut-ribut. Dan satu hal apa? Tadi kan dikatakan Bang Effendi, kepala-kepala daerah yang tadi tuh bikin foto-foto waktu nobar. Saya dukung terus. Nobar, tapi habis itu tolong bangun infrastruktur sepak bola. Stadionnya dia bangun di tiap kabupatennya. Kalau bisa malah tiap calon bupati kampanyenya adalah kalau saya menang, saya akan bikin stadion sepak bola di kabupaten ini. Itu harus kita harapkan. Itu yang kita inginkan. Jadi silakan nobar, tapi jangan lupa bangun infrastruktur sepak bola dan supportlah pendanaan untuk sepak bola SSB di daerah-daerah. Itu. Ya, saya pribadi ya termasuk yang bukan terkejut juga ya. Maksudnya apa yang diambil oleh PSSI, langkahnya itu jelas dalam artian kalau kita bicara pengembangan youth, memang kita tertinggal jauh. Bahkan dari Vietnam, dari Thailand kita tertinggal jauh. 10-12 tahun kita tertinggal karena mereka di usia segitu atau 10-12 tahun lalu mereka sudah terafiliasi dengan klub. Sementara kita kan belum sama sekali. Oke, EPA jalan 16-18 tahun, sekarang ada 14 tahun, ada 18 tahun, tapi afiliasinya betul-betul dari klub apa enggak? Apa minjem pemain dari SSB? Itu kan masih menjadi PR yang besar PSSI yang akan dijawab dalam kurun tadi Bang Arya bilang 6 tahun ke depan mungkin ya, baru akan terlihat youth development-nya itu berjalan atau tidak. Bicara liga yang bagus, apakah liga bagus otomatis timnasnya bagus? Enggak juga. Memang idealnya seperti itu. Kalau kita punya liga yang bagus, outputnya akan bagus. Contohnya banyak. Tapi ada juga yang enggak. Liga Siprus contohnya, termasuk yang tertinggi. Apa timnasnya bagus? Enggak juga kan. Artinya timnas dan liga idealnya memang jalannya beriringan gitu. Tapi jalan pintas dalam tanda kutip yang diambil oleh PSSI ternyata bisa memberi output yang luar biasa bagus bagi kita. Pemain-pemain yang diambil ternyata pemain-pemain yang betul-betul pilihan. Impact yang mereka berikan dengan berbagai macam prestasi yang diberikan oleh Sintayong dan ke para pemain lokal kita ternyata turut keangkat dari sisi permainan. Kita lihat Rido. Jadi ya, saya melihatnya kalau bisa berjalan beriringan, development yang jalan, tapi ada beberapa strategi yang di luar kebiasaan, tapi impactnya, outputnya bagus. Ya kenapa tidak kita jalankan? Oke, baik.